Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua yang mengunjungi channel Story Nyata Horor. Jangan lupa diklik dan di-subscribe agar channel ini bisa berkembang. Untuk nama dan tempat di cerita ini sudah disamarkan untuk menjaga privasi dari narasumber. Cerita nyata ini terjadi di Provinsi Jawa Tengah, mengisahkan pengalaman dari Mbok Darmi. Umur Mbok Darmi kurang lebih 55 tahun pada saat itu, yang pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga biasa. Namun sudah menjadi kebiasaan dan adat istiadat di sekitaran Jawa Tengah, jika ada hajatan tetangga pasti akan membantu atau rewang dalam bahasa Jawa, yaitu gotong royong, saling membantu jika ada yang mempunyai hajat seperti pernikahan atau mungkin khitanan atau sunat. Seperti biasa, ketika rewang, Mbok Darmi dan teman-teman tetangga sekitar memasak menu-menu makanan yang memang sudah dipesan oleh pemilik hajatan tersebut. Biasanya selain nasi, selain lauk pauk, sayur, juga ada aneka es dan makanan ringan lainnya. Sekiranya waktu makan siang, seperti biasa, Mbok Darmi dan para tetangga berhenti memasak dan saling bergantian untuk makan, karena ada sebagian yang masih harus memasak dan sebagian lagi bergantian untuk makan di dapur. Kira-kira jam menunjukkan pukul 3 siang. Mbok Darmi menikmati makan siangnya di ujung dapur dengan para tetangga yang lain yang ikut membantu acara hajatan di rumah itu. Setelah makan, memang masih ada waktu sekitar 1 jaman Mbok Darmi kembali membantu masak-memasak di dapur. Kira-kira waktu sudah menunjukkan pukul 4:30 sore, Mbok Darmi dan yang lainnya sudah pamitan untuk pulang kembali ke rumah. Dan seperti biasa, pemilik rumah biasanya memberikan nasi besek atau nasi yang berisi lauk pauk yang menunya sudah dimasak tadi oleh Mbok Darmi dan teman-teman. Sekiranya sampai di rumah, Mbok Darmi langsung beristirahat karena merasakan badannya lelah dan seperti masuk angin. Mbok Darmi mengatakan kepada anaknya kalau badannya itu seperti kelelahan dan entahlah pingin istirahat, begitu kata Mbok Darmi kepada anaknya. Anaknya Mbok Darmi sebenarnya juga tidak berpikir yang macam-macam, karena memang dipikirnya Mbok Darmi ini kelelahan ketika memasak tadi. Makin lama Mbok Darmi mengeluh badannya semakin lemah. Lalu anak Mbok Darmi membuatkan teh, dan tidak lama Mbok Darmi tertidur. Sekiranya habis maghrib, tiba-tiba ada hal yang tidak pernah diduga-duga sebelumnya. Mbok Darmi bangun, tetapi seperti seolah kehilangan kesadaran. Mbok Darmi meronta dan ingin lari ke jalanan. Pada saat itu di rumah ada 2 anaknya Mbok Darmi yang sempat menghalangi kepergian Mbok Darmi. Entah mengapa Mbok Darmi tiba-tiba berteriak-teriak dan ingin lari ke jalanan. Bahkan hampir saja menabrakkan dirinya di mobil yang tanpa sengaja lewat di depan rumahnya. Untung saja pada saat itu anak-anak Mbok Darmi sempat berteriak dan meminta tolong kepada tetangga untuk ikut menahan badan dari Mbok Darmi. Sontak saja para tetangga pada saat itu berkumpul dan memegang tubuh Mbok Darmi agar tidak menabrakkan dirinya di kendaraan yang lewat. Pelan-pelan Mbok Darmi dibawa ke rumah. Lagi-lagi di dalam rumah, Mbok Darmi masih saja meronta dan meracau tidak jelas. Entah apa yang dibicarakan Mbok Darmi.
Yang pasti Mbok Darmi dalam keadaan tidak sadar. Mbok Darmi masih meronta-ronta dan tetap ingin keluar untuk menabrakkan dirinya pada kendaraan yang lewat pada saat itu. Dengan inisiatif baik anak Mbok Darmi dan para tetangga sekitar ingin memanggil orang pintar atau ustadz atau kiai yang kira-kira bisa membantu dan mengerti apa yang sebenarnya terjadi dengan Mbok Darmi. Karena Mbok Darmi tidak pernah seperti ini sebelumnya. Sekiranya pukul 7 malam, beberapa orang sudah mencoba tetapi sepertinya masih gagal. Mbok Darmi masih meronta dan masih ingin menabrakkan dirinya di kendaraan yang lewat pada saat itu. Tubuh Mbok Darmi sempat ditahan oleh lebih dari 5 orang. Tetapi sepertinya mereka masih kalah dengan tenaga dari Mbok Darmi. Semua orang yang ada di situ termasuk anaknya Mbok Darmi bingung mengapa tubuh Mbok Darmi bisa begitu kuat dan bertenaga. Bahkan mereka yang ikut menahan tubuh Mbok Darmi pun merasa kewalahan. Tiba-tiba datang anak Mbok Darmi yang lain ke rumah, lalu mengingat jika ada seorang pemuda yang pernah membantunya dulu. Singkat cerita, diteleponlah Mas Sunar. Mas Sunar adalah pemuda yang dimaksudkan oleh anak Mbok Darmi. Teleponlah anak Mbok Darmi kepada Mas Sunar pada waktu itu sekitar pukul 9 malam. Mas Sunar datang ke tempat Mbok Darmi dan melihat keadaan Mbok Darmi. Meskipun menjadi tanda tanya besar apa yang sebenarnya terjadi dengan Mbok Darmi. Ketika Mas Sunar datang, Mas Sunar mencoba untuk berkomunikasi secara goib dengan sekeliling yang ada di tubuh Mbok Darmi. Mbok Darmi sempat berteriak dan mengancam, "Jangan ikut campur, ini adalah urusanku." Begitu teriak Mbok Darmi. Lalu pada saat itu Mas Sunar berkata, "Lepaskan tubuh ini dan jangan mengganggu Mbok Darmi." Lalu Mbok Darmi mengatakan dengan suara keras, "Tubuh ini sudah diserahkan padaku, jadi lebih baik kau jangan ikut campur atau kau berurusan denganku." Begitu kata goib yang berada di dalam tubuh Mbok Darmi. Lalu Mas Sunar tetap membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sambil berselawat dan berusaha semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kesempatan Mbok Darmi untuk bisa lolos dari musibah ini. Singkat cerita, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa dari anak dan tetangga Mbok Darmi sempat menyadarkan diri lalu pingsan. Setelah dibacakan Al-Quran dan kembali disolawatkan, pelan-pelan tubuh Mbok Darmi melemah dan pingsan lalu tertidur. Setelah kira-kira 30 menit, Mbok Darmi bangun dengan wajah masih kebingungan karena di sekitarnya banyak sekali warga yang mengelilinginya. Lalu setelah pelan-pelan kesadarannya kembali, Mbok Darmi mengatakan bahwa awalnya Mbok Darmi merasa tidak enak badan, lemas dan pusing. Lalu setelah itu Mbok Darmi ingat, tetapi dengan ragu Mbok Darmi akhirnya mengatakan bahwa ketika Mbok Darmi makan siang di dapur, sebenarnya Mbok Darmi sudah diperlihatkan ular yang sangat besar. Entah mengapa Mbok Darmi yang sebenarnya tidak mempunyai sensitif atau kelebihan terhadap indera keenam tiba-tiba bisa melihat penampakan ular yang sangat besar. Tetapi Mbok Darmi diam saja dan tidak mengatakan kepada teman-temannya yang lain. Lalu Mbok Darmi pulang dan disitulah Mbok Darmi mulai sakit dan
kehilangan kesadaran. Ternyata yang terjadi dengan Mbok Darmi adalah tetangga Mbok Darmi memang sudah ingin menumbalkan Mbok Darmi, yaitu menumbalkan kepada pesugihan ular. Untungnya pada saat itu masih belum terlambat, berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui doa Mas Sunar dan semuanya, akhirnya Mbok Darmi bisa menyadarkan diri. Meskipun setelah kesembuhan Mbok Darmi, wallahu alam, siapa yang akan menjadi tumbal berikutnya. Karena yang pasti ular itu mungkin akan mencari ganti selain Mbok Darmi. Begitulah cerita singkat ini yang terjadi di Dusun X. Semoga bisa diambil pelajaran dari kisah ini, bahwa sesusah-susahnya kita hidup di dunia, pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan menjamin rizki kita selama kita pandai bersyukur dan menikmatinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.